Selamat pagi, Ibu Tati Widianasari, selaku dosen pengampu mata kuliah integrasi ternak dan perkebunan. Perkenalkan, nama saya Imelda Kristika Sinukaban, NIM 180301218. Di sini saya kutip jurnal yang berjudul Analisis Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Labuan Batu. Nama penulisnya yaitu Poltak Sirait, Zulkifli Lubis, dan Murubanto Sinaga. Sumbernya dari Jurnal Agribisnis Sumatera Utara, volume 8, nomor 1, halaman 1979 sampai 8164 pada bulan April 2015. Latar belakang. Permintaan pangan hewani, terutama daging sapi, meningkat cukup besar sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, baik pada tingkat nasional maupun wilayah provinsi. Populasi sapi potong di Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2009 adalah 45.463 ekor dengan produksi daging sebanyak 2.089 ton. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa umumnya sumber daya lokal yang ada di wilayah pengembangan sapi potong belum dimanfaatkan secara optimal. Petani masih terkendala dalam pengembangan usaha antara lain karena sulitnya penyediaan dan pemberian pakan sapi yang memadai dan terbatasnya bakalan penggemukan yang berkualitas. Pola integrasi ternak dengan tanaman perkebunan cocok dikembangkan di Kabupaten Labuan Batu yang memiliki areal perkebunan yang luas. Luas area perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini pada tahun 2008 mencapai sekitar 640.000 hektar yang terdiri dari lahan inti sekitar 420.000 hektar dan lahan plasma seluas 240.000 hektar. Potensi perkebunan sawit yang besar tersebut merupakan modal yang sangat potensial untuk diintegrasikan dengan usaha peternakan. Tujuannya yaitu menganalisis perbedaan pendapatan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani yang berintegrasi dan tanpa integrasi sapi kelapa sawit di daerah penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu efektif meningkat produktivitas pangan berwujud nabati dan hewani. Limbah perkebunan sebagai bahan pakan ternak dan kotoran ternak didekomposisi menjadi kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Menguntungkan pendapatan petani kelapa sawit yang menerapkan sistem integrasi daripada tidak integrasi sapi dengan kelapa sawit. Dan meningkatkan pendapatan petani dan menjadi langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode observasi lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah 78 petani kelapa sawit dan peternakan sapi dipilih secara acak. Sampel terdiri 44 petani kelapa sawit tanpa integrasi dengan sapi dan 34 petani kelapa sawit dengan integrasi dengan sapi. Model analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Untuk menguji perbedaan pendapatan petani digunakan analisis uji beda rata-rata, dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan petani digunakan analisis regresi linear berganda dengan satuan bantuan software SPSS versi 17. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pada tabel grup statistik dijabarkan hasil perhitungan tentang jumlah data, yaitu petani yang belum melaksanakan sistem integrasi sapi sebanyak 44 orang, sedangkan petani yang melaksanakan sistem integrasi sapi dan sawit sebanyak 34 orang. Pendapatan rata-rata untuk petani dengan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit sebesar 39.575 juta per tahun. Sedangkan pendapatan rata-rata petani tanpa sistem integrasi sapi dan kelapa sawit sebesar 31.698 juta per tahun. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh R2, koefisien determinasi, data penelitian 0,988, mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 98,8%. Selebihnya, sebesar 1,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Artinya, data penelitian dan pemilihan variabel bebas pada penelitian dapat dipercaya. Faktor pendidikan sebesar minus 1.264. Artinya semakin tinggi satu tahun tingkat pendidikan, maka pendapatan petani kelapa sawit akan menurun sebesar 1.264%. Tingkat pendidikan petani tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan pendidikan tinggi tidak tertarik berprofesi sebagai petani, tetapi lebih memilih profesi di sektor formal seperti perusahaan dan instansi milik pemerintah. Koefisien regresi faktor pengalaman bertani min 1,591. Artinya, semakin meningkat pengalaman bertani, dari petani pendapatannya menurun sebesar 1.591%. Faktor pengalaman bertani tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian.
Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bertani yang dimiliki petani sampel tidak memberikan perbedaan terhadap pendapatan petani. Koefisien regresi faktor jumlah tanggungan 0,08, artinya setiap peningkatan jumlah tanggungan keluarga satu orang akan menyebabkan peningkatan pendapatan petani 0,08%. Faktor jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian. Jumlah tanggungan keluarga pada masing-masing keluarga petani kelapa sawit di daerah penelitian tidak menyebabkan perbedaan pendapatan petani. Koefisien regresi faktor sistem usaha tani 8089, artinya ketika petani melaksanakan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi, akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 8.089,6%. Faktor sistem usaha tani berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian. Koefisien regresi faktor luas lahan sebesar 15.243, artinya setiap peningkatan luas lahan 1 hektar akan terjadi peningkatan pendapatan petani sebesar 15.283%. Faktor luas lahan berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian. Pembahasan. Dari segi perbedaan pendapatan petani kelapa sawit. Petani dengan sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit lebih besar keuntungannya dibandingkan petani tanpa sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. Dengan sistem integrasi kelapa sawit dan ternak sapi, diharapkan bagian integral dari usaha perkebunan kelapa sawit yang dapat memberikan keuntungan. Upaya pendapatan permanen petani kelapa sawit melalui integrasi pemanfaatan sumber hijauan dan pabrik limbah pengolahan kelapa sawit dapat meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan petani. Tingkat pendidikan petani sering disebut sebagai faktor rendahnya tingkat produktivitas usaha tani. Hubungannya dengan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi dengan rendahnya pengetahuan, maka keputusan untuk menerapkan sistem integrasi di tingkat petani belum begitu kuat. Pengaruh pengalaman bertani terhadap pendapatan petani. Hubungan dengan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi, faktor pengalaman bertani sangat mempengaruhi keputusan petani untuk menerapkan sistem tersebut. Tetapi, untuk menerapkan sistem integrasi tentu harus didukung faktor lain seperti modal, keahlian, beternak sapi, dan tenaga kerja. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah menerapkan inovasi daripada petani pemula atau petani baru. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap pendapatan petani. Hubungan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi tentu sangat erat hubungannya di mana anggota keluarga yang ada ikut membantu mengurus ternak sapi yang menjadi bagian integral usaha tani kelapa sawit milik keluarganya. Semakin banyak anggota keluarga, akan semakin besar pula beban hidup yang akan ditanggung. Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani. Semakin luas lahan, semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Luas lahan yang lebih luas dan peningkatan produktivitas lahan dengan sistem integrasi kelapa sawit dan sapi akan meningkat pendapatan petani secara sangat signifikan. Pengaruh sistem usaha tani terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Petani yang melaksanakan integrasi kelapa sawit dan sapi memiliki pendapatan menguntungkan dari sumber penerimaan yang berasal dari usaha tani kelapa sawit, ditambah penerimaan yang berasal dari usaha ternak sapi. Sedangkan petani yang belum melaksanakan sistem integrasi, maka sumber pendapatannya lebih rendah, karena hanya berasal dari penerimaan usaha tani kelapa sawit saja. Kesimpulannya, ada perbedaan sangat signifikan tingkat pendapatan antara petani yang berintegrasi dan tanpa integrasi di daerah penelitian. Perbedaan pendapatan tersebut sebesar 7,87 juta per tahun. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh R2 atau koefisien determinasi data penelitian 0,988 atau mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 98,8%. Selebihnya sebesar 1,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Hasil uji T bahwa faktor tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan jumlah tanggungan keluarga petani tidak terpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Faktor sistem usaha tani dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di daerah penelitian. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.